Yang ada di dalam Rasulullah SAW sebutkan adalah tentang perang demi perang yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Nah, Armageddon itu dikaitkan dengan satu wilayah yang menurut keyakinan para pengamat politik dunia, jika wilayah itu dikuasai dalam Perang Dunia Ketiga, maka dia akan mengendalikan arah Perang Dunia Ketiga dan bisa menguasai Perang Dunia Ketiga. Nah, Armageddon ini diambil dari dua kata, dari kata Urh. Ya, Urh itu adalah satu bukit yang ada di wilayah Syam, Palestina, dan Magedah itu adalah lembahnya, Majidun. Jadi kalau digabung dua wilayah ini antara bukit dan lembah, ya digabung dari kata Arab Urh Majidun ke dalam bahasa Inggris menjadi Armageddon. Ya, namun persepsi Armageddon ini kemudian oleh media Barat digambarkan seolah-olah perang bukan perang antara hak dan batil, bukan perang antara Islam dan musuh-musuhnya, tetapi digambarkan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari hantaman meteor. Maka muncullah film Armageddon. Ya. Pernah menonton filmnya? Yang aktornya salah satunya adalah saya. Bukan saya. Maksud saya Bruce Willis. Ya. Bintang filmnya Bruce Willis. Ada Demi Moore juga ya, kalau tidak salah. Dan ada bintang-bintang yang lain yang diceritakan kalau bumi ini akan ditabrak oleh sebuah meteor besar, yang mana meteor besar ini apabila menghantam bumi maka bumi akan hancur. Nah, maka dikirimlah oleh Badan Antariksa Amerika Serikat sekelompok ahli yang sebetulnya mereka bukan astronotnya, tidak semua astronot. Yang astronotnya mungkin hanya satu orang atau dua orang saja. Nah, Bruce Willis sendiri adalah pakar pengeboran kilang minyak, eksplorasi kulit bumi. Nah, dia dikirim ke sana. Ya, nah itu ceritanya demikian. Nah, yang sebenarnya Armageddon ini yang diamati oleh para ulama pengamat geopolitik dunia adalah perang yang mungkin pendapat para ulama tidak sama, termasuk di Indonesia dan termasuk pengamatan dari sesama Ustadz akhir zaman ya. Kalau saya bukan Ustadz akhir zaman Bapak Ibu, saya Ustadz akhir bulan ya. Dan saya sudah menyampaikan di Bandung, di Jawa Barat, kalau saya bukan Ustadz akhir zaman lagi. Kenapa saya mundur? Karena ternyata berat menjadi Ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Ya, kalau jadi Ustadz akhir zaman itu baik berdiri ya. Ustadz akhir zaman itu banyak diperkarakan. Ya, nanti dipanggil seperti itu. Kalau Ustadz akhir bulan mungkin perkaranya hanya dengan istri saja ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Perang demi perang ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang diinginkan di dalam Islam. Islam tidak mengharapkan perang, sama sekali tidak mengharapkan perang. Bahkan syariat perang pun tidak dari awal ada. Ya. Perang dalam arti qital, jihad fisabilillah itu ada belakangan. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kaum muslimin. Jadi di Mekah tidak ada perintah perang. Artinya Islam tidak mengharapkan perang. Walaupun ada hadis yang mengatakan, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Sungguh telah terlindung dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya haram kita mengambil harta orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, dan haram kita mengucurkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Apa maksudnya hak Islam? Islam punya hak dari harta kita, yaitu zakat, ya. Ada zakat fitrah, zakat harta, itu hak Islam dari harta kita. Ya. Ada juga sedekah, ada juga wakaf, itu hak Islam. Hak Islam dari darah kita adalah memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, itu hak Islam. Hisabuhum Allah, kata Rasulullah, hisab mereka terserah Allah. Nah, hadis ini menunjukkan bukan berarti ketika datang Rasulullah langsung berperang, tidak. Ya, itu untuk menunjukkan penekanan bahwa betapa wajibnya manusia menerima
dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah SAW. Yang artinya resikonya pada akhirnya nanti harus diperjuangkan walaupun harus dengan berperang. Jadi sekali lagi bahwa perang bukan perintah prioritas, bukan prioritas pertama, tapi itu adalah sebuah alternatif terakhir ketika musuh-musuh Islam menyerang Islam. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada Armageddon. Jadi Armageddon ini istilah bukan dari Rasulullah SAW, tapi istilah dari para pengamat akhir zaman, ya, ahli hadis, baik dari Barat ataupun dari Timur Tengah. Baik, seperti apa gambaran Armageddon? Ini saya coba perlihatkan dulu satu tayangan terkait dengan Armageddon, pembahasan tapi agak panjang Bapak Ibu. Ya, sambil Bapak Ibu sandaran, biasa kalau kajian saya memang suka ada tayangan supaya nggak ngantuk. Ya, apalagi Bapak Ibu yang tadi malamnya bergadang atau bangun sepertiga malamnya agak panjang ya. Ya, apalagi sampai sandaran ya. Kalau sandaran bisa ngantuk ya. Baik. But the new Pope, Benedict XVI, has taken a different approach. Speaking in Germany, the Pope criticized Islamists who believe it is righteous to spread their religion in a violent way. Baik, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, itu pembahasan Armageddon dari beberapa sudut pandang. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa perbedaan pandangan antara saya dengan beberapa ustadz di Indonesia ini. Disebut Indonesia karena ustadz ini bukan hanya di Pulau Jawa ya tinggalnya, walaupun hanya beberapa ustadz aja. Seperti antara saya dengan Ustadz Ihsan Tanjung, saya dengan Ustadz Abu Fatih Al-Adnani, atau dengan ustadz-ustadz yang lain, termasuk antara saya dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Uzma tentang Armageddon. Tapi tetap kami bersatu, berjamaah, tidak bertikai, dan tetap kami menyampaikan ini sebagai bentuk hasanah keilmuan terkait dengan akhir zaman. Perbedaannya terletak pada apakah Armageddon itu sama dengan Malhamatul Kubra. Saya memandang Armageddon berbeda dengan Malhamatul Kubra. Perang Armageddon, perang di mana teknologi masih ada, masih digunakan. Ya, panitia ada papan tulis tadi. Saya lupa meminta ya. Ada papan tulis mas? Ya. Baik, nah Armageddon, perang di mana teknologi masih digunakan. Dan perang ini terjadi sebelum Imam Mahdi muncul, sampai nanti Imam Mahdi dan kaum muslimin berhasil mengambil kembali Konstantinopel dari pasukan Rum setelah Romawi berhasil dikalahkan. Nah, dan ini perangnya banyak. Mulai dari agresi Barat terhadap umat Islam di Suriah, yang mana itu dimulai dengan melemahnya kepemimpinan orang-orang Arab atas negara mereka masing-masing karena buruknya akidah mereka, yang kemudian umat merasa jera dan tidak mau lagi taat pada mereka, sehingga timbullah pemberontakan kepada penguasa yang zalim tadi. Dan itu sudah terjadi seperti di Suriah. Nah, di Suriah itu sudah terjadi bagaimana Bashar Assad ditolak oleh rakyatnya karena kezaliman dan kekufurannya, tanda petik, menurut berita yang selama ini beredar. Betulkah Bashar Assad ini dia beragama Syiah Rafidah atau Syiah Nusairiyah? Boleh saya bahas dulu Bashar Assad sambil kita nunggu papan tulis ya? Baik.